Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisinya? Mudah-mudahan masih dalam keadaan yang sehat selalu. Seperti biasa, Bapak ini merekam dalam kondisi keadaan sekitar yang mungkin banyak ada suara, banyak ada motor lewat, jadi mohon dimaklumi untuk hal tersebut. Nah, contohnya seperti sekarang ada motor yang lewat. Baiklah, eh, Bapak sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sampai saat ini masih mengikuti pembelajaran daring ini. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak sampaikan bisa berguna untuk kalian ke depannya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai menganalisis teks anekdot dari aspek makna yang tersiratnya. Di bawah ini Bapak sudah memperlihatkan ada contoh-contoh dari anekdot tersebut. Baiklah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Oke, sudah. Selanjutnya ada gambar yang ini juga. Baiklah, gambar tersebut itu merupakan contoh dari anekdot. Tapi ada yang sudah tahu tidak anekdot itu apa? Anekdot itu merupakan cerita yang singkat, yang menarik dan lucu. Biasanya tentang orang penting atau terkenal yang benar-benar terjadi. Anekdot itu memiliki makna yang tersirat dan biasanya dimaksudkan untuk mengkritik. Baiklah, di sini Bapak ingin menjelaskan apa hubungannya cerita singkat lucu, hubungannya dengan orang penting, punya makna tersirat, dan maksudnya untuk mengkritik. Baiklah, ada yang menyampaikan bahwa makna dari mengkritik itu merupakan menguraikan kesalahan atau menyampaikan kesalahan atau kekeliruan. Oke, seperti yang kita tahu, tidak semua orang ingin diberitahukan, ingin diperlihatkan atau dipertontonkan kesalahannya. Tidak semua orang mau seperti itu. Sebagian dari kita pun pasti akan tersinggung jika kesalahan kita disampaikan begitu saja kepada kita atau kesalahan kita diberitahukan kepada kita. Tidak semua orang bisa menerima hal tersebut. Apalagi di sini yang dikritik itu orang penting atau orang terkenal yang bahasanya mereka itu memiliki kekuasaan biasanya. Dengan kekuasaan tersebut, orang penting atau orang terkenal bisa melakukan hal-hal yang di luar etika, misalkan seperti itu. Oleh karena itu, inilah fungsi dari anekdot. Anekdot itu merupakan sebuah karya sastra yang dimaksudkan untuk mengkritik. Tetapi agar kritikannya itu tidak terlalu menyinggung orang penting atau orang terkenal, sehingga kritikan tersebut disampaikan secara halus atau disamarkan dalam bentuk cerita yang lucu atau dalam bentuk gambar-gambar yang lucu, sehingga adalah makna yang tersirat yang terkandung di dalam anekdot. Dimaksudkan agar orang penting atau orang terkenal tersebut pada saat melihat anekdot dia tidak langsung tersinggung tapi langsung tergelitik terlebih dahulu oleh cerita-cerita atau gambar lucunya. Seperti itu. Sehingga seharusnya bagi orang yang bijak, orang yang paham makna dari anekdot, tidak perlulah orang-orang yang membuat anekdot tersebut mohon maaf, dipidanakan atau dipermasalahkan atau dicaci maki atau dilakukan hal yang tidak seharusnya begitu. Pada kondisi saat ini, Bapak mencari-cari contoh anekdot, ternyata gambar anekdot, karikatur anekdot itu semakin berkurang,
Bapak rasa kemungkinan karena banyak orang-orang yang berkritik yang malah ditangkap polisi dan sebagainya. Bapak lanjutkan materinya. Makna apa yang ada pada gambar ini? Kita bisa melihat ada batu nisan UN 2021-nya dicoret, diganti 2020. Katanya matinya dipercepat. Ada yang bilang sangat epik. Maknanya apa dalam gambar anekdot ini? Maknanya itu, sebenarnya UN itu sudah direncanakan untuk dihapus atau dihilangkan pada tahun 2021 oleh Menteri Pendidikan kita saat ini, Bapak Nadiem Makarim. Tetapi penghapusan itu dipercepat pada tahun ini. Penyebabnya, sudah pasti kita tahu semua, itu karena adanya pandemi COVID-19. Ada yang berkata sangat epik. Kenapa sih dibilang sangat epik? Karena wacana untuk menghilangkan UN ini sudah ada beberapa tahun ke belakang. Sudah beberapa menteri, beberapa presiden sudah mewacanakan untuk menghilangkan UN ini. Tetapi untuk menghilangkan UN ini tidak benar-benar murni keputusan pejabat yang berwenang, tetapi karena ada virus corona, UN ini bisa dihilangkan. Misalkan tidak ada virus corona, belum tentu 2021 UN itu bisa hilang. Itulah kenapa sekarang ini UN hilang disebut sangat epik dalam gambar tersebut. Baiklah, untuk gambar yang satunya, ya, di sini ada murid yang bilang warnet serbu, terus ada bendera home learning, dan ada yang bilang ya paling ketemu Satpol PP. Maknanya apa sih makna yang tersirat dalam gambar ini? Jadi seperti yang kita alami saat ini, pada saat pandemi COVID-19, seluruh pembelajaran diganti ke pembelajaran daring, kita sangat mengandalkan internet. Ada beberapa murid yang belajarnya di rumah, menggunakan internet di rumah, ada yang meminjam handphone orang tuanya, saudaranya, tapi juga ada beberapa murid yang sampai rela-rela harus keluar rumah, mencari sinyal, atau bahkan ke warnet untuk sekedar belajar. Tapi ada yang menggelitik di sini. Justru yang bilang menyerbu warnet sendiri bukan cuma membawa pensil, tetapi membawa stick game juga. Ya, lampu mati lagi. Jadi tidak cuma membawa pensil, di sini juga membawa stick game. Seperti yang kita tahu, tidak semua murid itu memakai internet digunakan untuk belajar. Ada juga beberapa murid malah belajarnya bukan hal utama, tetapi main gamenya itu menjadi hal utama. Banyak juga yang merengek-rengek ke orang tuanya, minta kuota, minta uang untuk belajar, ujung-ujungnya malah dipakai untuk bermain game dan sebagainya. Itu merupakan hal-hal atau kejadian yang memang terjadi di sekitar kita, bukan hal tabu yang seperti itu. Lalu ada yang bilang paling ketemu Satpol PP. Ya seperti kita tahu juga sekarang polisi Satpol PP lebih gencar untuk menilang orang-orang yang tidak memakai masker, orang-orang yang sedang berkumpul. Justru sekarang orang-orang itu yang malah memakai kendaraan, tidak punya SIM, tidak punya STNK, nggak masalah, yang penting pakai masker. Seperti itu. Baik, mengapa kita perlu menganalisis makna tersirat di dalam anekdot? Jadi, di dalam anekdot itu sebenarnya bermanfaat bagi kehidupan kita, karena di dalam anekdot seringkali makna tersiratnya itu berisi pesan kritis terhadap kejadian atau fenomena yang ada di sekeliling kita, sehingga dengan anekdot tersebut itu dapat membuka pandangan kita terhadap apa yang terjadi di sekeliling kita, hal-hal aneh apa,
hal-hal yang tidak etis, hal-hal yang tidak seharusnya kita bisa memahami hal tersebut. Karena kita belajar melalui teks, kita selama ini belajar melalui teks, ada baiknya kita menyimak sebuah teks anekdot. Di sini judul teks anekdotnya itu Kisah Pemulung. Mungkin akan Bapak bacakan. Pada siang hari di sebuah komplek perumahan yang kelihatan mewah, terjadi perdebatan yang seru antara Pak RT dan Pak Pemulung. Masalah yang mereka debatkan adalah hal yang remeh, yaitu di lingkungan perumahan itu memang sudah banyak ditempel papan dengan tulisan pemulung dilarang masuk. Tetapi masih saja ada pemulung yang tidak menaati aturan tersebut. Pak RT lalu bertanya, "Pak, lagi nyari apa di tempat sampah itu?" Pemulung menjawabnya, "Ya sudah tentu cari barang bekas atau botol plastik yang bisa didaur ulang." Pak RT membalas, "Maaf Pak, Bapak bisa baca tulisan yang ada di depan pintu gerbang perumahan ini tidak?" Pemulung menjawabnya, Emang tulisannya apa Pak?" "Pak RT, di depan itu tertulis pemulung dilarang masuk. Lantas kenapa Bapak nekat masuk di perumahan ini?" Pemulung lalu menjawab, "Yah Pak RT, ini gimana sih? Kalau saya baca tulisan yang di papan itu, tentu saya tidak akan jadi pemulung, Pak." Pak RT kemudian terdiam membisu dan berpikir ada benarnya juga. Pemulung tadi berarti ternyata buta huruf, jelaslah tidak bisa membaca larangan yang dituliskan di papan. Lalu, apa makna tersirat yang bisa kalian ambil dari cerita anekdot ini? Di sini Bapak membantu untuk menyampaikan makna tersiratnya. Teks di samping ini bermakna masih seringnya kita bersikap kurang ramah terhadap orang-orang yang kondisinya itu di bawah kita. Seringkali orang-orang tersebut berprofesi sebagai pemulung bukan karena keinginan, tetapi karena tidak adanya pilihan akibat rendahnya pendidikan yang dimiliki. Sehingga alangkah lebih mulianya jika kita memperlakukan mereka dengan lebih bermartabat dan lebih manusiawi. Begitu. Kita harus lebih sadar orang-orang yang berprofesi sebagai pemulung itu bukan karena keinginan, tapi karena tidak adanya pilihan. Dan seringkali mereka itu pendidikannya juga rendah atau di bawah. Apa dampaknya berpendidikan di bawah? Dampaknya itu salah satunya buta huruf. Alangkah lebih baiknya kita yang pendidikannya lebih di atas, lebih berpendidikan, lebih beretika, lebih memperlakukan mereka dengan lebih ramah. Harusnya tata krama, sopan santun itu kita terapkan, kita perlakukan mereka dengan lebih baik. Seperti itu. Jadi ini menggambarkan kondisi yang ada di sekeliling kita. Kebanyakan orang-orang kaya, orang-orang punya jabatan, orang-orang yang merasa berpendidikan, seringkali perilakunya terhadap orang-orang di bawahnya itu bersikap seenaknya, menstandarkan orang lain sama seperti mereka. Ya tidak bisa seperti itu. Orang-orang yang di bawah itu, orang-orang yang kondisinya di bawah kita, seringkali mereka berperilaku seperti itu bukan karena keinginan, tetapi karena memang kondisinya, karena memang taunya itu harusnya kita yang lebih berpendidikan, bisa lebih mengerti kondisi mereka. Begitu. Mungkin bisa kalian perdalam lagi, analisis lagi, apa sih makna lain yang ada dalam kisah tersebut. Baiklah, untuk tugas pertemuan kali ini, di sini ada teks anekdot yang kedua.
Tugasnya apa? Tugasnya silakan kalian baca teks berikut, kemudian kalian analisis apa sih makna tersirat yang ada pada teks berikut ini. Silakan kalian baca, silakan kalian analisis apa maknanya. Kemudian tidak perlu kalian tulis di buku tulis. Kalaupun kalian mau tulis di buku tulis itu boleh, Bapak tidak melarang, silakan saja. Tetapi untuk jawabannya silakan langsung diketik di kolom Google Form yang nanti akan Bapak sediakan, begitu ya. Jadi tidak perlu di-upload. Mungkin begitu untuk pertemuan minggu kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa bermanfaat ilmunya. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan tanya di kolom komentar. Bapak juga membuka ruang diskusi, ruang bertanya untuk murid-murid Bapak di SMK Negeri 1 Pebayuran. Silakan japri Bapak langsung. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.